Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Nabilah, NIM 95. Pertama-tama terima kasih kepada Ibu Eva selaku dosen pengampu pada mata kuliah pagi hari ini, dan terima kasih juga kepada teman-teman yang hadir di perkuliahan pagi hari ini. Di sini saya akan presentasi mengenai filogeni, yakni konsep pendekatan analisis dan pengembangan dalam biologi. Nah, filogeni sendiri itu merupakan ilmu yang mempelajari hubungan kekerabatan dan sejarah evolusi makhluk hidup berdasarkan nenek moyang yang sama. Nah, filogeni juga digunakan untuk mengetahui hubungan antar spesies atau kelompok taksonomi melalui analisis data morfologi, genetik, dan kimia. Nah, konsep dari filogeni sendiri itu ada 4. Yang pertama, yakni filogeni digunakan untuk menyusun klasifikasi makhluk hidup berdasarkan sejarah evolusinya, sehingga hubungan kerabatan organisme dapat diketahui dengan lebih alami dan berasal dari nenek moyang yang mana. Kemudian yang kedua, ada filogeni membantu memahami proses evolusi, spesiasi, serta hubungan kerabatan yang mempengaruhi sifat tertentu pada organisme yang berkerabat dekat secara genetik. Selanjutnya ada dalam penerapannya, filogeni menggunakan data molekuler seperti DNA atau protein untuk mengetahui pola evolusi dan hubungan genetik antar spesies yang kemudian digambarkan dalam bentuk pohon filogenetik. Nah, kemudian juga secara umum filogeni digunakan untuk memahami hubungan kekerabatan organisme berdasarkan nenek moyang bersama, sehingga klasifikasi biologis dapat mencerminkan hubungan evolusi yang sebenarnya. Kemudian pendekatan analisis, dari beberapa jurnal yang saya gunakan, pendekatan yang analisis ini sama menggunakan data genetik untuk memahami hubungan antar spesies dan membangun pohon filogenetik. Nah, analisis filogeni juga menggunakan pendekatan berbasis data molekuler untuk mengungkapkan hubungan evolusi antar spesies. Nah, selain itu juga analisis filogenetik ini memanfaatkan data molekuler dan genomik tersebut untuk membangun pohon filogenetik serta meningkatkan ketepatan hubungan kekerabatan antar organisme. Selanjutnya, perkembangan dalam bidang biologi, yakni filogeni berkembang dalam biologi dari metode klasifikasi berbasis morfologi menuju pendekatan molekuler dan genomik. Jadi dulunya di bidang biologi, analisis filogeni ini awalnya itu cuma menggunakan metode klasifikasi berbasis morfologi, tapi sekarang menuju era modern menggunakan pendekatan molekuler dan genomik. Nah, awalnya hubungan kekerabatan organisme ditentukan berdasarkan kemiripan bentuk tubuh, tetapi secara ini sering kurang akurat karena organisme yang terlibat belum tentu berasal dari nenek moyang yang terdekat. Nah, seiring berkembangnya biologi molekuler, analisis filogeni mulai menggunakan DNA untuk memahami hubungan evolusi secara lebih tepat. Nah, perkembangan selanjutnya melahirkan filogenomik yang memanfaatkan data genom dan fosil untuk menelusuri sejarah evolusi organisme secara lebih rinci. Dan saat ini juga filogeni berperan penting dalam memahami evolusi, klasifikasi, biodiversitas, dan hubungan antar organisme modern dengan fosil. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya. Ya, silakan. Di situ kan ada mengembangkan pohon filogenetik. Nah, konsep dari pohon filogenetik itu bagaimana dan bagaimana cara menggunakannya? Terima kasih. Izin menjawab, untuk penggunaan dari pohon filogenetik itu untuk menunjukkan hubungan kekerabatan dan sejarah evolusi antar organisme berdasarkan nenek moyang yang sama. Nah, cara penggunanya itu menentukan hubungan kekerabatan antar organisme, kemudian mengidentifikasi nenek moyang yang sama, kayak awal dari spesies tersebut. Jadi kalau diibaratkan orang dulunya sebelum jadi manusia itu jadi apa gitu kan. Ya, terus juga menganalisis proses evolusi
ada proses evolusinya, mulai misal dari yang dahulu sampai jadi yang sekarang. Misal dulu katanya zaman dulu kan sebelum jadi manusia itu kera gitu kan, terus setelah jadi kera itu evolusinya jadi seperti apa sampai sekarang ke manusia, seperti itu contohnya. Terus mengelompokkan makhluk hidup atau klasifikasinya, di situ juga nanti bakal ketemu klasifikasinya kemana aja gitu. Nah, untuk contoh pohon dari filogenetik itu sendiri itu seperti ini. Mungkin bisa dipahami? Kayak silsilah. Iya, kayak silsilah. Makasih. Ya, sama-sama. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan presentasi tentang filogeni. Apa itu filogeni? Nah, di sini yang pertama yaitu ada konsep filogeni. Nah, filogeni adalah cabang biologi yang mempelajari hubungan kekerabatan dan sejarah evolusi organisme berdasarkan karakter yang diwariskan. Nah, filogeni itu digunakan untuk menyusun tree of life atau pohon kehidupan sehingga dapat menjelaskan asal-usul proses diversifikasi makhluk hidup dalam biologi modern. Rekonstruksi filogeni memanfaatkan data morfologi, molekuler, dan genomik untuk memperoleh gambaran evolusi yang lebih lengkap. Nah, sumber data filogeni ini sumber data filogeni yaitu analisis filogeni menggunakan dua sumber data utama, yaitu data morfologi dan data molekuler. Nah, data morfologi berasal dari struktur tubuh, anatomi, dan fosil, sedangkan data molekuler berasal dari DNA, RNA, atau protein. Nah, penggabungan kedua data ini memungkinkan peningkatan akurasi rekonstruksi evolusi dan membantu menghubungkan organisme modern dengan spesies fosil yang hanya memiliki data morfologi. Selanjutnya ada pendekatan analisis filogeni. Pendekatan analisis filogeni sendiri itu berkembang dari metode sederhana menjadi filogenomik berbasis genom. Nah, metode yang umum digunakan yaitu meliputi maksimum parsimoni, maksimum likelihood, dan Bayesian inference. Nah, maksimum parsimoni sendiri itu memilih pohon evolusi dengan perubahan karakter paling sedikit, sedangkan pendekatan Bayesian dan maksimum likelihood menggunakan model statistik evolusi untuk menghasilkan hubungan kekerabatan yang lebih akurat. Selanjutnya itu ada filogenomik dan sintesis. Nah, perkembangan teknologi whole genome sequencing melahirkan era filogenomik, yaitu analisis evolusi menggunakan ratusan hingga ribuan gen sekaligus. Nah, selain data sequence DNA, penelitian baru juga memanfaatkan sinteni atau konservasi susunan gen pada kromosom sebagai penanda filogenetik baru. Nah, pendekatan ini membantu menyelesaikan hubungan evolusi yang sulit dijelaskan hanya dengan data sequence. Selanjutnya ada incongruence dalam filogeni. Nah, salah satu tantangan utama dalam filogeni yaitu incongruence, yaitu konflik antar pohon filogenetik yang dihasilkan dari data berbeda, dan konflik ini dapat disebabkan oleh incomplete lineage sorting, horizontal gene transfer, hibridasi, rekombinasi, maupun evolusi konvergen. Nah, selain faktor biologis, kesalahan analisis dan keterbatasan data juga dapat mempengaruhi hasil rekonstruksi filogenetik. Selanjutnya ada perkembangan filogeni dalam biologi. Filogeni modern berkembang menjadi ilmu multidisipliner yang mengintegrasikan morfologi, molekuler, dan genomik. Nah, penggunaan data teknologi genom modern dan metode statistik memungkinkan rekonstruksi evolusi yang lebih akurat dan mendalam. Nah, filogeni ini berperan penting dalam klasifikasi organisme, studi biodiversitas, evolusi spesies, dan hingga konservasi makhluk hidup.
Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya? Baik, saya izin bertanya. Saya Aditya Kasih 081. Pada poster itu tercantum sumber data molekuler berasal dari DNA, RNA, atau protein. Nah, untuk yang protein itu apakah semua jenisnya bisa diambil untuk dijadikan data molekuler? Dan apakah ada protein jenis tertentu? Saya ingin menjawab dari pertanyaan dari Mbak Oli. Yaitu tidak semua protein digunakan sebagai data molekuler dalam filogeni. Protein yang dipakai biasanya adalah protein yang homolog atau berasal dari nenek moyang yang sama dan memiliki tingkat konservasi tertentu sehingga dapat dibandingkan antar organisme. Nah, beberapa jenis protein yang paling sering digunakan dalam analisis filogeni itu seperti protein ribosomal, sitokrom G, hemoglobin, dan protein sitokrom kandida seperti COI atau sitokrom oksidase G dan histon. Jadi pemilihan protein tergantung tujuan penelitiannya. Nah, jika ingin melihat hubungan evolusi yang sangat jauh itu digunakan protein yang konservatif atau perubahannya lambat. Dan jika ingin menggunakan spesies yang dekat digunakan protein yang lebih cepat mengalami mutasinya. Begitu Mbak Odi, apakah bisa diterima? Sudah cukup. Baik, terima kasih. Selanjutnya mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya lagi? Saya silakan Mbak Najwa. Ingin bertanya, kan seperti yang sudah disebutkan ada yang berapa itu apakah masing-masing dari mereka bisa Baik, untuk metode yang maksimum parsimoni itu kelebihannya metode itu paling sederhana dan mudah dipahami, tidak memerlukan model evolusi yang rumit dan cocok untuk data morfologi dan jumlahnya data kecil. Nah, sedangkan kekurangan dari maksimum parsimoni sendiri itu kekurangannya kurang akurat, yaitu data genom besar dan rentan terhadap homoplasi atau evolusi konvergen dan dapat menghasilkan pohon yang salah jika laju evolusi antar spesies itu berbeda. Nah, selanjutnya yang maksimum likelihood itu kelebihannya yang pertama menggunakan model statistik sehingga hasil lebih akurat. Nah, yang kedua itu juga untuk data DNA atau protein dalam jumlah besar. Yang ketiga itu mampu memperkirakan kemungkinan evolusi secara realistis. Nah, yang kekurangannya itu kekurangan dari maksimum likelihoodnya sendiri itu kekurangannya satu membutuhkan komputasi tinggi dan waktu analisis lebih lama. Yang kedua hasil dipengaruhi pemilihan model evolusi dan yang ketiga itu lebih kompleks dibandingkan maksimum parsimoni. Selanjutnya yang Bayesian inference itu kelebihannya yang pertama memberikan probabilitas pada setiap telepon filogeni, yang kedua itu sangat kuat untuk analisis data kompleks dan besar, yang ketiga itu dapat menggabungkan berbagai sumber data sekaligus. Nah, sedangkan kekurangan sendiri yaitu yang pertama membutuhkan komputasi sangat besar, yang kedua analisis relatif lebih lama dan rumit, dan yang ketiga itu hasil dapat dipengaruhi oleh prior probability yang digunakan. Bisa dimakan. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berhutang biasanya cinta paketan dan bisa kalah jadi kita Jadi filogeni merupakan cabang ilmu biologi yang mempelajari hubungan kekerabatan dan sejarah evolusi makhluk. Nah, filogeni ini menjelaskan bagaimana suatu organisme berasal dari nenek moyang yang sama dan mengalami perubahan evolusioner dari waktu ke waktu. Hasil kajian filogeni ini biasanya digambarkan dalam bentuk pohon filogenetik yang menggambarkan kelompok secara jelas. Nah, pohon filogenetik ini merupakan diagram bercabang yang menyerupai pohon dan terdiri dari node atau simbol yang menunjukkan titik kecabangan evolusi. Branch atau cabang menunjukkan garis keturunan evolusi. Root atau akar merupakan nenek moyang bersama paling baru.
serta yang terakhir leaf eksternal yang merupakan spesies atau taxon yang diamati. Nah, untuk konsep filogeni ini dapat memanfaatkan data molekuler seperti DNA, RNA, dan protein untuk menentukan tingkat kekerabatan antar spesies secara lebih akurat. Nah, perkembangan teknologi sequencing DNA dan analisis komputer ini juga mendorong kemajuan filogeni molekuler dalam memahami asal-usul organisme, klasifikasi hidup, serta proses evolusi tumbuhan darah. Selanjutnya untuk pendekatan analisis filogeni. Nah, analisis filogeni ini umumnya menggunakan data sequence DNA atau protein yang dianalisis melalui beberapa tahapan, yaitu sequence alignment, pemilihan model evolusi, konstruksi filogenetik, dan evaluasi hasil pohon. Nah, pendekatan analisis filogeni ini dibagi menjadi dua kelompok, yaitu distance-based method dan character-based method. Nah, untuk metode distance-based method ini merupakan metode bersejarah seperti Medford Journey yang menggunakan metrik sejarah evolusi antar spesies untuk membentuk pohon filogenetik. Untuk karakter-based method ini merupakan metode yang berbasis karakter seperti maksimum parsimony, maksimum likelihood, dan Bayesian inference yang menganalisis perubahan karakter genetik pada setiap posisi basa DNA untuk menentukan hubungan evolusi yang paling akurat. Untuk perkembangan filogeni dalam biologi ini terlihat pada pembuatan pendekatan filodinamika, yaitu gabungan antara filogeni, epidemiologi, dan analisis populasi. Nah, teknik ini digunakan untuk memperkirakan tingkat penyebaran virus, laju mutasi, jumlah reproduksi virus, serta perubahan populasi virus dari waktu ke waktu. Di dalam bioinformatika ini analisis filogenetik dilakukan menggunakan data genom dalam jumlah besar yang diproses melalui komputer dan perangkat lunak. Teknologi ini memungkinkan analisis real-time terhadap mutasi virus selama pandemi berlangsung. Dan perkembangan tersebut menunjukkan bahwa bioinformatika ini menjadi bagian penting dalam pengembangan filogeni modern. Mungkin ada pertanyaan. Izin bertanya mengenai pendekatan analisis filogeni. Nah, itu di situ kan ada pendekatan analisis filogeni dibagi menjadi dua kelompok kan. Ada distance based method sama karakter based method. Nah, itu langkah-langkah pada masing-masing metodenya itu gimana? Ya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya izin menjawab untuk pendekatan analisis filogeni kan dibagi menjadi dua, yaitu distance-based method atau metode yang berbasis sejarah, serta karakter-based method yang berbasis karakter. Nah, pada distance-based method yang menggunakan metode berbasis sejarah ini, langkah pertama yang dilakukan itu mengumpulkan data sequence DNA atau protein dari organisme yang akan dianalisis. Dan setelah itu dilakukan sequence alignment untuk menyusun dan mencocokkan urutan DNA atau posisi yang dapat dibandingkan. Nah, selanjutnya dihitung jarak evolusi antara organisme yang berdasarkan tingkat perbedaan sequence genetik. Lalu hasilnya disusun dalam bentuk metrik sejarah. Nah, untuk yang karakter metode ini, metode yang karakter dimulai dengan pengumpulan data sequence atau protein serta melakukan sequence alignment. Namun pada metode karakter method ini tidak menghitung jarak, melainkan menganalisis perubahan karakter genetik pada setiap posisi DNA. Nah, selanjutnya dilakukan pemilihan model atau pendekatan analisis seperti maksimum parsimony, maksimum likelihood, dan Bayesian inference. Nah, setelah metode tersebut akan dihitung dan kemungkinan hubungan evolusi berdasarkan perubahan karakter genetik ini yang terjadi. Nah, setelah itu dibentuk pola filogeni. Baik, terima kasih. Jika tidak ada yang ditanyakan lagi, saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sebuah Jalan Jalan di 096. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang filogeni, konsep pendekatan analisis yang pengembangannya dalam biologi. Sebelumnya terima kasih buat
Eva selaku dosen pemangku mata kuliah taksonomi dan biosistematika, dan tidak lupa kepada teman-teman yang sudah hadir pada presentasi pada pagi ini. Baik, untuk filogeni sendiri merupakan cabang biologi yang mempelajari hubungan kekerabatan dan sejarah evolusi organisme berdasarkan nenek moyang bersama. Perkembangan teknologi molekuler dan bioinformatika membuat analisis filogeni menjadi lebih akurat melalui penggunaan DNA, genom, dan data molekuler lainnya. Untuk konsep biologi sendiri digunakan untuk mengetahui hubungan evolusi antar organisme yang digambarkan dalam bentuk pola filogenetik atau filogenetik ini. Berdasarkan analisis filogeni membantu menjelaskan hubungan evolusi tumbuhan berbunga atau angiosperma. Sementara itu penelitian tersebut menunjukkan bahwa filogeni juga digunakan untuk memahami evolusi tumbuhan salicakea dari ikan pari gergaji. Pada pendekatan ini, analisis filogeni modern menggunakan pendekatan molekuler antara lain, yaitu yang pertama analisis DNA dan genom mitokondria. Yang kedua adalah whole genome sequencing atau WGS. Yang ketiga adalah plastic phylogenomics. Yang keempat adalah RAG dan intermediate conjugation sequence. Metode analisis yang digunakan meliputi maksimum leading-mode atau ML, gaya yang kedua adalah Bayesian inference atau BI, yang ketiga adalah Phylogenomics, yang keempat adalah Genomics time analysis. Metode tersebut mampu menganalisis filogenetik yang lebih akurat dan memiliki tingkat dukungan tinggi dalam menentukan hubungan evolusi organisme. Kemudian ada pengembangan filogeni dalam biologi, yaitu perkembangan biologi didukung oleh kemajuan bioinformatika dan teknologi genom seperti pertama teori, yang kedua adalah BASE2, yang ketiga adalah historylize, yang keempat adalah ASTRAL, yang kelima adalah whole mitochondrial genome sequencing. Filogeni memiliki banyak manfaat dalam biologi, yaitu untuk membantu klasifikasi dan taksonomi organisme. Yang kedua adalah menjelaskan hubungan evolusi spesies, yang mendukung penelitian biodiversitas, yang membantu konversi spesies langka dan cacat punah. Yang ketiga adalah memahami proses adaptasi dan klasifikasi organisme. Baik, apakah ada pertanyaan? Saya ingin bertanya, sebelumnya pertama nama saya Nadia di 049. Pada bagian analisis filogeni modern itu kan tadi sudah dijelaskan menggunakan beberapa pendekatan molekuler ya. Nah, untuk yang plastik filogenesis itu kapan kita menggunakan pendekatan tersebut dan bagaimana caranya? Pada analisis filogeni modern tersebut, pada plastik filogeni digunakan ketika penelitian ingin mengetahui hubungan evolusi organisme berdasarkan genom, plastik atau kloroplasma tumbuhan. Dipakai karena DNA plastik relatif stabil, mudah dibandingkan antar spesies dan sangat baik untuk menelusuri kekerabatan tumbuhan. Untuk contohnya sendiri, Dinoporowas itu seperti pada padi, jagung, gandum. Apakah ada pertanyaan? Tidak. Baik, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bu Eva Adiloni selaku dosen pemangku, dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah hadir di mata kuliah di pagi hari ini. Baik, saya Marisa Nasari Dewi
yaitu yang bertema filogeni. Filogeni ini dipahami sebagai pengetahuan untuk menyimpulkan sejarah evolusi suatu spesies melalui konstruksi pohon filogenik berdasarkan informasi urutan gen. Konsep dasarnya berasumsi bahwa urutan genetik menyimpan tanda evolusi yang dapat digunakan untuk mendefinisikan atau menyunting hierarki taksonomi yang sudah ada. Namun, terdapat perdebatan ilmuwan dalam prinsip ini karena gen individu seringkali berevolusi dengan kecepatan yang berbeda dibandingkan spesies secara keseluruhan, sehingga pohon gen tidak selalu mencerminkan sejarah evolusi spesies secara akurat. Menurut penelitian itu, filogeni atau pohon filogenetik juga dikenal sebagai program atau pohon evolusi. Secara konsep adalah representasi grafis menyerupai pohon yang menggambarkan hubungan evolusioner dan filogenetik antara taksa biologis berdasarkan karakteristik fisik atau genetik mereka. Pohon ini terdiri dari not simpul dan cabang, di mana not ini mewakili unit taksonomi dan cabang menggambarkan perkiraan hubungan waktu antar unit tersebut. Node internal ini berfungsi sebagai unit taksonomi hipotetis HTUS dengan node akar paling atas melambangkan nenek moyang bersama terbaru, sedangkan node eksternal mewakili unit taksonomi operasional OTUS yang biasanya menunjukkan spesies hidup, garis keturunan yang punah atau titik fosil. Pendekatan analisisnya yaitu filogenetik melibatkan penggunaan data urutan DNA seperti genom mitokondria lengkap atau gen penyaji protein individu, misalnya COI, CYTG, ND5 untuk mengonstruksi pohon kekerabatan. Metode statistik yang umum digunakan dalam analisis ini yaitu maksimum likelihood dan metode Bayesian. Selain itu, analisis sering kali melibatkan pengujian asumsi dasar evolusi molekuler seperti uji netralitas menggunakan statistik Tajimas D menentukan apakah evolusi gen terjadi secara acak atau non-acak. Berikutnya perkembangan dalam biologi. Dalam perkembangannya, bidang ini telah bergeser dari taksonomi konvensional yang sangat tergantung pada fitur morfologi menuju penggunaan alat molekuler modern seperti DNA bercoding, metagenomik, dan teknologi IDNA. Kemajuan ini memungkinkan identifikasi spesies yang lebih cepat dan presisi bahkan dari sampel yang rusak atau pada kelompok taksa kriptik taksa yang secara fisik sulit dibedakan. Meskipun demikian, tren terbaru dalam biologi mulai menekankan bahwa filogeni molekuler dan taksonomi klasik memiliki kebenaran hierarkisnya masing-masing, sehingga memaksakan kesesuaian mutlak antara keduanya dianggap sebagai praktik yang sebaiknya dihindari demi menjaga akurasi. Menurut penelitian Xiao et al., pengembangan teori filogeni dalam biologi saat ini mengarah pada penggunaan data genomik nuklir yang dapat dianggap lebih mampu mencerminkan hubungan kekerabatan yang akurat dibandingkan data plastik, terutama saat terjadi konflik sitonuklir akibat hibridisasi. Filogenomik ini telah merevolusi bidang geologi dengan menyediakan strategi baru untuk membangun dataset besar yang dapat mengklarifikasikan hubungan pada kelompok yang mengalami radiasi cepat. Lebih lanjut, pengembangan ini memungkinkan pembentukan sistem klasifikasi baru yang telah komprehensif seperti klasifikasi tingkat seksi pada genus klematis yang didasarkan pada bukti genomik yang kuat, sehingga menyediakan kerangka kerja yang stabil untuk studi masa depan di bidang hortikultura, pemeliharaan, dan sistematika. Baik, mungkin itu saja presentasi dari saya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan. Saya
Izin bertanya pada bagian perkembangan dalam biologi di situ kan dijelaskan data genomik nuklir itu dianggap lebih mampu mencerminkan hubungan kekerabatan yang akurat dibanding dari data plastik, terutama saat terjadi konflik sitonuklir akibat hibridisasi. Dan di situ bisa dijelaskan seperti apa dengan keunggulannya. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Mbak Oli, yaitu pada bagian perkembangan dalam biologi di situ dijelaskan data genomik nuklir yang dianggap lebih mampu mencerminkan hubungan kekerabatan yang akurat dibandingkan data plastik, terutama saat terjadi konflik sitonuklir akibat hibridisasi. Bisa dijelaskan seperti apa dengan keunggulannya? Untuk saya jawab, yaitu data genomik nuklir dianggap lebih mampu mencerminkan hubungan kekerabatan yang lebih akurat dibandingkan data plastik karena genom nuklir diwariskan dari kedua induk sehingga dapat menggambarkan sejarah evolusi organisme secara lebih lengkap. Hal ini penting terutama saat terjadi hibridisasi yang yaitu perkawinan antar spesies yang dapat menimbulkan konflik sitonuklir. Pada kondisi tersebut, data plastik sering hanya mengikuti garis keturunan satu induk, umumnya induk betina, sehingga filogeni dapat bias atau kurang sesuai dengan hubungan evolusi yang sebenarnya. Sementara itu, data genom nuklir memiliki jumlah gen yang jauh lebih banyak dan mampu mendeteksi proses evolusi kompleks seperti aliran gen dan rekombinasi sehingga filogenetik yang dihasilkan menjadi lebih stabil, detail dan akurat. Ini jawaban dari saya, aku sudah jelas. Baik, terima kasih presentasi dari saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.